Bab 574. Aura yang familiar. Raga manusia awam. Kenapa Sander bisa berkata demikian? Karena dia tahu jelas, sampai dengan sekarang hanya ada dua orang yang memiliki garis keturunan manusia awam. Yang pertama adalah bibi bergaun polos dan satunya lagi adalah dia sendiri. Lalu, raga manusia awam yang ada di dalam tubuhnya masih tidak termasuk yang asli, karena masih belum berhasil. Sekarang tak disangka ada raga manusia awam di Fakultas Dewa. Bukannya hal yang tidak memungkinkan. Pasti palsu. Setelah mendengar perkataan Sander, Pak Tua berjubah hitam meliriknya sekilas, lalu berkata, "Nak, masih ada orang yang lebih hebat darimu. Aku sudah berada bertahun-tahun di Fakultas Dewa, ada banyak remaja yang sama denganmu, baru datang ke sini merasa paling hebat, tapi akhirnya dia akan mengerti." Sander tersenyum dan tidak berkata apapun. Dia tidak menganggap dirinya paling hebat, hanya mencurigai raga manusia awam ini. Namun, dia juga tidak melakukan penjelasan apapun. Tidak lama kemudian, Pak Tua itu membawa Sander dan Angel ke area laut. Setelah melewati laut yang luas, Sander melihat daratan, ada puluhan ribu aula suci berdiri di daratan itu. Pada saat itu, Pak Tua berjubah hitam mendadak berkata, "Nak, aku harus mengingatkanmu, semua orang yang berada di sini bukan orang biasa. Mereka tidak hanya memiliki talenta hebat, juga memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, kamu lebih baik merendah." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik, aku mengerti. Tapi, aku juga memiliki banyak backingan." Pak Tua berjubah hitam melirik Sander sekilas. Kebetulan sekali, ada orang yang pernah berkata demikian ini. Sander mengerutkan keningnya, pada saat dia ingin berbicara. Pak Tua berjubah hitam mendadak berkata, "Sudah sampai." Mereka bertiga berjalan masuk ke sebuah aula dewa. Sander menengadah kepala melihat aula dewa yang tinggi dan megah. Pak Tua berjubah hitam membawa mereka masuk ke dalam aula. Sander melirik sekilas dan melihat hanya ada sebuah patung. Akan tetapi, patung ini tidak ada wajah Ni. Sander sedikit keheranan dan berkata, "Senior, ini." Pak Tua berjubah hitam berkata dengan tenang, "Dewa Wan pernah mengatakan, setiap manusia memiliki dewa dalam hati masing-masing, bukanlah orang lain. Oleh karena itu, dia mengubah patungnya menjadi patung yang tidak memiliki wajah." Mendengar perkataan ini, Sander diam saja. Wan, dewa yang berbeda dari yang lain. Di saat itu, Pak Tua berjubah hitam mengeluarkan dua papan kayu dari meja, lalu diberikan kepada Sander dan Angel. "Ini adalah kartu identitas Fakultas Dewa, merupakan identitas kalian. Setiap minggu ada dua pertemuan, kalian boleh pergi atau tidak. Tapi, setiap bulan ada pelatihan di Jurang Dosa, kalian wajib pergi." Sander berkata dengan muka kaget, "Jurang Dosa?" Pak Tua berjubah hitam menganggukkan kepalanya. Berada di dunia dosa, merupakan tempat yang dipenuhi dengan kejahatan. Ada banyak penjahat yang tinggal di sana. Sebagai murid Fakultas Dewa memiliki tanggung jawab untuk memberantas kejahatan. Lalu, setelah membunuh penjahat akan mendapatkan hadiah. Sander sedikit penasaran dan berkata, "Hadiah apa?" Pak Tua berjubah hitam melihat Sander sekilas, lalu berkata, "Keluar dari pintu belok kanan, ada buku-buku dasar di dalam kamar itu, kamu boleh membacanya." Sander menganggukkan kepalanya. Pak Tua berjubah hitam lanjut berkata, "Setiap tahun akan ada kompetisi, lalu kompetisi seperti ini ada banyak hadiah dan wajib ikut. Karena kompetisi ini termasuk penilaian, jika terlalu buruk, akan dikeluarkan dari Fakultas Dewa." Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Setelah Pak Tua berjubah hitam itu pergi, Sander menoleh ke arah Angel. Angel melihat patung tak bermuka itu dan bertanya, "Kak?" Angel berkata, "Apa kamu percaya ada dewa di dunia ini?" Sander tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu." Angel menoleh ke arah Sander. Lalu, Sander berkata, "Alam semesta sangatlah luas dan tak bertepi." Angel menganggukkan kepalanya, "Benar." Sander berkata, "Aku mau pergi membaca buku, kamu mau tidak?"
Angel menggelengkan kepalanya, aku mau pergi latihan. Sander berkata, apa kamu memerlukan pagoda kecil? Angel menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Usia berkata, dia berbalik badan dan pergi. Sander tersenyum, sikap kakaknya benar-benar sangat dingin. Tanpa berpikir panjang, Sander melihat patung tak bermuka itu, lalu berbalik badan pergi. Setelah meninggalkan aula dewa, dia pergi ke kamar sebelah dan tidak ada yang mengadangnya. Dia baru masuk ke dalam, seketika kondisi langsung berubah, dan muncul di langit berbintang tak bertepi. Sangat tenang. Sander melihat kondisi sekitarnya, ada satu persatu buku yang melayang di langit. Sander mengambil buku suci yang paling dekat dengannya. Dia membukanya, seketika segumpal cahaya masuk ke dalam keningnya, semua informasi langsung muncul di benaknya. Sebagai kultivator, mereka tentu saja tidak akan membaca buku dengan cara satu lembar demi satu lembar. Tidak lama kemudian, Sander membuka kedua matanya. Tadi dia membaca sebuah buku catatan yang menuliskan kisah seorang kultivator yang berkelana di alam semesta. Sander menyadari, orang luar memanggil tempat ini adalah zaman kuno, tetapi orang lokal menyebut tempat ini sebagai dunia dewa. Lalu, dunia dewa sangat luas, memiliki dua daratan, daratan suci dan daratan kejahatan. Daratan kejahatan adalah dunia kejahatan yang dikatakan Pak Tua berjubah hitam sebelumnya. Melihat dunia kejahatan, Sander sengaja mencari beberapa buku tentang dunia kejahatan. 1 jam kemudian, Sander pun mengerti sedikit, ternyata dunia kejahatan merupakan bagian dari aula dewa, bukan aula laksa dewa, melainkan aula dewa. Zaman Wan, hanya Wan yang bisa disebut oleh dewa. Saat itu, Wan paling diagungkan, merupakan dewa satu-satunya. Namun, kemudian Wan pergi reinkarnasi, maka para master dari aula dewa mulai menyebut diri sendiri adalah dewa, lalu mengubah nama menjadi aula laksa dewa. Ini merupakan salah satu alasan kenapa bisa terjadi perselisihan internal di dalam aula dewa. Ada beberapa pengikut dari Wan, mereka merupakan pengikut yang paling tulus, melarang ada orang yang menjatuhkan Wan, maka itu mulailah peperangan besar. Setelah peperangan besar itu, hanya ada 7 dewa dari aula laksa dewa yang hidup, salah satunya pergi ke daratan kejahatan, lalu 5 orang tetap di aula laksa dewa, sisanya satunya berada di fakultas dewa yang didirikan oleh Wan. Sengu merupakan dekan fakultas dewa sekarang ini. Namun, Sengu tidak pernah menyebut dirinya sebagai dewa, lalu juga melarang orang fakultas dewa menyebutnya dewa. Dari dulu sampai sekarang fakultas dewa hanya mengenal satu dewa, yaitu Wan. Di langit berbintang, Sander membuka kedua matanya, dia pun mulai memahami setelah membaca begitu banyak buku sejarah. Setelah Wan pergi, aula dewa mulai kacau. Bahkan sampai sekarang, beberapa master aula laksa dewa yang masih hidup juga banyak masalah. Terutama fakultas dewa dan dunia kejahatan, dua belah pihak ini sudah berselisih selama ribuan tahun. Sedikit kacau. Sander tersenyum dan lanjut membaca bukunya. Dia tidak tertarik dengan perselisihan kekuasaan, karena ibunya akan membantunya menyatukan alam semesta ini. Beberapa hari ini, Sander terus membaca buku, lalu dia sudah memahami secara garis besar kisah dan aturan dalam fakultas dewa. Di dalam fakultas dewa, terbagi bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar dan bagian dalam menerima murid jenius super, tapi masih kalah dibandingkan dengan fakultas dewa. Syarat masuk ke fakultas dewa sangatlah menakutkan. Di dunia dewa, jenius dibagi menjadi 8 tingkatan. Lalu, orang yang bisa masuk fakultas dewa paling rendah adalah putra jalan kebenaran. Perlu diketahui, orang pilihan kebenaran adalah orang yang memiliki keberuntungan Tao. Tapi, orang seperti ini bukan hanya bisa menghindari kesialan, juga bisa mendapatkan sumber keberuntungan. Orang yang bertentangan dengan orang seperti ini biasanya bisa menukar takdir kehidupan. Sedangkan orang pilihan langit lebih hebat, orang seperti ini sudah tidak bisa dinilai dengan hukum alam. Intinya, orang seperti ini bisa mengubah takdir kehidupan.
Akhirnya Sander mengerti, kenapa Pak Tua berjubah hitam menyuruhnya untuk merendah diri. Meskipun dia juga jenius, paling hanya tingkatan orang pilihan langit, semakin tinggi pasti berbeda. Berbeda apa? Sosok yang bisa mengubah takdir manusia. Orang seperti ini tidak berada di dalam jalan kebenaran. Lalu, Sander juga penasaran dengan jenius orang-orang seperti itu. Lalu, ada orang seperti itu di Fakultas Dewa. Ada waktu boleh berjumpa dengan mereka. Sander menenangkan hati dan lanjut membaca bukunya. Meskipun dia bisa mencerna isi yang ada di dalam buku, hanya saja buku terlalu banyak. Sander harus memakan banyak waktu. Dia ingin masuk ke dalam pagoda kecil, tapi hanya boleh baca di tempat tidak boleh dipinjam. Dia juga tidak ingin membocorkan benda ilahi menakutkan di tempat ini. Suatu hari, Angel mendadak berjalan masuk, lalu berjalan ke depan Sander. "Ayo pergi ke dunia kejahatan." Sander berkata, "Ada tugas." Angel menganggukkan kepalanya. Sander meletakkan buku dan berkata, "Ayo." Usai berkata, mereka berdua meninggalkan Fakultas Dewa. Perjalanan menuju dunia kejahatan, Sander mendadak bertanya, "Kak, apa kamu ada berjumpa dengan jenius lain di Fakultas Dewa?" Angel menggelengkan kepalanya. Sander sedikit heran dan berkata, "Tidak pernah." Angel menganggukkan kepalanya. Jenius Fakultas Dewa bergerak bebas, maka itu, selain tugas di dunia kejahatan, mereka sama sekali tidak pernah muncul. Sander menganggukkan kepalanya. "Baik, aku mengerti." Seperti dia, setiap hari membaca buku, orang lain ingin berjumpa dengannya juga sangat susah. Angel mendadak berkata, "Tempat ini berbeda, harus lebih berhati-hati." Sander memandang ke arah Angel, ekspresi wajahnya sangat serius. Ada banyak master kuat di Fakultas Dewa, lalu ada beberapa tempat juga sangat berbahaya. Sander menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Angel melihat Sander sekilas dan berkata, "Ada Fakultas Ilmu Pedang di dunia dewa, dengar-dengar didirikan oleh Wan, lalu meninggalkan sebuah kitab suci. Kamu boleh pergi melihatnya." Sander sedikit penasaran, Wan juga melatih pedang. Angel menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Tapi, master seperti dia seharusnya menguasai banyak hal. Sander menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, pagoda kecil mendadak berkata, aku merasakan aura yang familiar." Bersambung.